di mata kuliah Business Intelligence sebelumnya kita pernah ketemu, ada pertanyaan nggak untuk pertemuan sebelumnya? Belum ada. Oke. Untuk tugas saya pikir nanti yang memberikan tugas terkait dengan mata kuliah ini karena mata kuliah ini cukup menarik yang akan kita bahas yaitu di Business Intelligence. Pertanyaan sebelumnya Business Intelligence karena ini adalah bagian dari ilmu manajemen khususnya di manajemen pemasaran. Oke, kita mau coba lihat bicara tentang Business Intelligence, konsep dan konsep dasar Business Intelligence. Yang pertama Business Intelligence Concept, why Business Intelligence needs, sama Business Intelligence tools. Nah, kita mau coba pelajari nanti dari 3 item ini. Dari 3 item ini tidak selesai sampai di situ. Kita akan coba nanti lihat studi kasus yang terjadi di dalam seperti apa. Setelah itu selesai dan setelah studi kasus itu sudah jelas, kita coba angkat masuk ke dalam sebuah penelitian dalam jurnal. Apakah kita coba lihat nanti penelitian terbaru ada yang cukup menarik untuk kita. Saya akan coba nanti membimbing kalian sampai selesai terkait dengan studi kasus yang kita angkat itu. Kita mau coba lihat Business Intelligence Concept. Oke, ini dia Business Intelligence, satu kategori aplikasi teknik yang luas untuk gathering, storing, analisis dan penyajian akses data. Nah, salah satu kenapa terbentuk Business Intelligence adalah ada teknologi terbaru yaitu Artificial Intelligence. Business Intelligence itu membutuhkan keilmuan terbaru. Artinya apa? Ada data yang masuk dari Business Intelligence. Dan kalau kita lihat dari sini adalah kita bisa lihat dari gambar ini. Business Intelligence. Dari Business Intelligence ini membantu sebuah perusahaan atau pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, salah satunya adalah ketika kita bicara tentang improve the decision making process. Terus helps you know your business, reduce the risk bottlenecks, sama juga membantu bagaimana sistem ini bisa bekerja secara maksimal. Oke, Pak. Sampai sini ada yang bertanya terkait dengan mata kuliah kita? Belum ada, Pak. Belum ada? Nah, saya akan coba menjelaskan kepada kalian sebabnya sebenarnya kalau kita bicara tentang Business Intelligence. Nah, kita akan coba lihat di sini. Business Intelligence example pada dasarnya adalah diambil dari data warehouse. Jadi data warehouse ini adalah terkumpul dari mana? Product database, advertising database, customer demographic database. Nah, kalau kalian lihat di sini ada product database, product lines, change product price di sini. Ada juga kalau kita bicara tentang advertising database, ada change advertising timetable, increase dari advertising budget, sama customer demographic database terkait dalam increase customer paying limit sama change salary limit. Nah, kita mau lihat kenapa membutuhkan data warehouse? Karena jujur aja dari data warehouse ini adalah semua data terkumpul. Pada saat mengambil keputusan, oke, apa data warehouse? Seorang pemimpin tidak akan bisa menentukan apakah dia bisa membuat keputusan yang tepat terkait dengan apakah perusahaan ini akan lanjut atau tidak. Nah, artinya kita bisa lihat di sini. Ini produk di sini artinya bicara tentang bagaimana sebenarnya produk yang banyak terjual. Terus bagaimana sebenarnya bicara tentang kepuasan konsumen dan bicara tentang bagaimana sebenarnya demografik konsumen yang akan dituju. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Nanti saya kalau cepat untuk menjelaskan. Cukup ya. Nah, kita mau lihat di sini. Setelah ini kita akan lihat dulu pada pertengahan tahun 90-an. Namun konsep ini ada sejak lama. Nah, saya mau tahan dulu dari materi ini. Artinya apa? Business Intelligence ini saling terkait dengan sistem informasi komputer atau sistem informasi manajemen. Artinya apa? Ada ilmu manajemen dikaitkan dengan teknologi informasi, mereka menjadi satu, dan ketika mereka menjadi satu menjadi sebuah yang saya pikir adalah ilmu ini sangat penting untuk bisa menentukan apakah teknologi itu bisa dipadukan dengan keilmuan. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat di sini tahun 1970 laporan statistik periodik, tahun 80 sistem informasi eksekutif, tahun 90 OLAPS dinamis multidimensi pelaporan network nilai dari Business Intelligence itu sendiri, tahun 2005 dan seterusnya memasukkan AI. Yang bisa dipastikan kalau kita perhatikan AI itu sebenarnya sudah ada di luar ya, tahun 2005 sebelum tahun 2010. Nah, kalau kita di Indonesia AI itu baru masuk sekitar tahun 2020-an. Nah, kalau di sini dikatakan 2005 memasukkan AI dan data atau text mining berbasis web portal kanal kontrol 2010-an belum terlihat. Ya, kita lihat di sini. BI Components. Nah, salah satu BI Components adalah tadi kita katakan ada data warehouse. Sebenarnya data warehouse itu data warehouse bisa dikatakan sebagai sumber datanya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini data warehouse sumber data.
sistem, masukkan password kalian, masuk ke situ, produk-produk apa yang muncul di situ. Saya mau contoh misalkan di Tokopedia, kalian bisa lihat, kalian masukkan dulu data kalian, setelah itu kalian bisa lihat produk-produk apa yang dijual. Nah, Tokopedia, Bukalapak, dia punya data warehouse di sini. Terus setelah itu dia juga bisa melihat, kalian juga bisa melihat terkait dengan privacy database, terkait dengan berapa besar sebenarnya terkait interest liability protection tadi. Terus begitu juga dengan customer demographic database. Nah, kalau kita lihat lagi, kita kembali lagi di sini. Di komponennya adalah data warehouse termasuk datanya. Baru setelah data warehouse, analisis bisnis. Kumpulan alat untuk memanipulasi, menggali dan menganalisis data dalam data warehouse. Jadi pada saat di sini, ketika data semua dikumpulkan, baru dimanipulasi dan akan menghasilkan seberapa sebenarnya produk yang akan dijual. Di sini dikatakan pemani production. Lalu setelah itu bagaimana persediaannya dan bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang konsumen yang akan dituju. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya clear ya? Oke. Kita lanjut. Setelah itu baru masuk ke manajemen kinerja bisnis (DPR) untuk memantau dan menganalisis kinerja dan user interface, misalkan dashboard. Oke. Clear sampai sini? Kita bisa lanjut? Bisa Pak. Ya, kita coba lanjut di sini terkait dengan data sources. Nah, kalau kita lihat tadi ada namanya data warehouse. Ini dari data warehouse ini ada namanya lingkaran yang saling berhubungan. Jadi data warehouse, technical staff, bila data warehouse, organizing, summarizing, dan standardizing di sini. Nah, dari data warehouse ini, setelah ini dia ambil datanya, baru dimasukkan ke dalam dimanipulasi dasarnya. Setelah dimanipulasi baru di sini masuk ke BPM strategis, masuk lagi ke sini untuk diakses, masuk ke bisnis user. Setelah itu selesai, baru digunakan, baru dimanfaatkan untuk siapa? Untuk kita, untuk kita melihat sampai sejauh mana sebenarnya terkait pada saat kita melihat produknya. Kita makanya di sini ada user interface saja, browser, portal dan dashboard. Nah, ini saling terkait, makanya ada garis korelasi di sini. User component intelligence system. Dari antaranya ini, user component intelligence system, user interface masuk ke sini, apakah sudah sesuai atau tidak? Oke, saya ada pertanyaan? Ya. Saya Muhammad Taufik Rahman, izin bertanya terkait dengan data warehouse yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi. Apakah ada perbedaan tertentu Pak antara data warehouse dengan database operasional perusahaan? Ya, itu tentu gini. Kalau kita bicara tentang perbedaan, database tadi saya katakan adalah tidak boleh ada perbedaan. Karena apa? Kalau kita bicara tentang data yang ada dalam perusahaan, semuanya termasuk di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jadi kalau kita lihat angkanya ini,